Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang plastik, rubber, dan fiber. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri ada Rofiansa dengan nomor induk mahasiswa 211-4245. Mohon maaf, itu ada typo. Selanjutnya, Saya Rian Almatin dengan NIM 2114200065. Saya Nastafida Sarasanti dengan NIM 2114200047. Dan saya RR Sania dengan NIM 211420027. next. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang plastik, rubber, dan fiber. Sebelumnya kita akan masuk dalam pengertian polimer. Polimer sendiri merupakan molekul raksasa yang terdiri dari sejumlah besar unit berulang yang disatukan oleh ikatan kovalen, yang mana ia merupakan senyawa sederhana dari mana polimer dibuat disebut monomer. Kata polimer ini berasal dari Yunani poli atau banyak dan meros atau bagian. Polimer memiliki berat molekul dalam kisaran beberapa ribu atau lebih. Oleh karena itu disebut juga sebagai molekul makro. Next. Kita akan masuk dalam sifat polimer. Sifat polimer sendiri ada dua, yaitu ada sifat thermal polimer dan sifat mekanik polimer. Untuk pertama, sifat thermal polimer. Sifat thermal polimer sendiri, polimer harus stabil secara thermal atau tahan panas. Ini tidak boleh terurai di bawah 400 derajat Celcius dan harus mempertahankan sifat-sifatnya yang berguna pada suhu mendekati suhu dekomposisi. Kemudian, polimer aromatik telah menemukan kegunaan dalam aplikasi yang melibatkan paparan suhu tinggi dan industri kedirgantaraan, misalnya sebagai kain untuk pakaian astronot, karena tahan terhadap suhu yang tinggi. Kemudian polimer tangga atau semi tangga biasanya memiliki stabilitas termal yang lebih tinggi daripada polimer rantai terbuka. Next, kita akan masuk dalam sifat mekanik polimer. Sifat mekanik suatu polimer bergantung pada banyak variabel, mulai dari berat molekul, distribusi berat molekul, morfologi aditif, suhu, waktu, dan sebagainya. Sifat mekanik polimer jauh lebih bergantung pada berat molekul dalam rentang yang sangat luas. Next. Kemudian kita masuk dalam plastik. Kita di sini akan bahas tentang properti dan klasifikasinya. Plastik sendiri dikenal juga sebagai plastomer yang ditandai dengan modul elastisitas yang kecil sekitar 700 hingga 7000 kPa. Bagaimanapun, elastisitas bervariasi terhadap suhunya. Plastik akan melunak dengan meningkatnya suhu karena sifat. Plastik digunakan untuk membuat furniture, tali, film, pipa, dan berbagai peralatan domestik dan industri yang digunakan pada suhu rendah. Plastik biasanya dianggap sebagai polimer amorf atau kristal yang keras dan rapuh pada suhu biasa. Ini adalah bahan yang mengandung sebagai bahan penting zat organik dengan berat molekul besar, padat dalam keadaan jadinya. Next. Kemudian jenis-jenis polimer. Jenis polimer ada dua, yaitu ada termoplastik dan termoset. Untuk termoplastik sendiri merupakan bahan termoplastik adalah bahan yang dapat dilunakkan dan dicetak pada pemanasan. Mereka elastis dan fleksibel di atas suhu transisi gelas tertentu. Contohnya ada nilon. Itu adalah polimer komersial pertama yang dibuat sebagai pengganti sutra untuk membuat parasut, ban kendaraan, garmen, kain, alas kaki, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaannya ada beberapa tipe, mulai dari LDPE, HDPE, polypropylen PP, polyvinyl klorid, PVC, dan polistiren. Kemudian untuk plastik termoset sendiri, resin termoset tidak menjadi lembek saat dipanaskan dan tidak pernah meleleh setelah mengeras. Ini suatu kebalikan daripada termoplastik sendiri. Untuk contoh dari termoset, yakni ada bakelite, resin polyester, karet vulkanisir, dan resin epoksi. Untuk beberapa penggunaan termoset sendiri juga ada 5 yang pertama untuk PF atau phenol formaldehyde, kemudian ada UF atau urea formaldehyde, ada UP unsaturated polyester epoxy dan MF atau melamin formaldehyde. Next. Kemudian kita masuk dalam perbedaan plastik termoplastik dan plastik termoset. Bisa kita lihat di situ ada mulai dibentuk dengan apa, polimer linearnya rantai panjang atau bagaimana, melembutkan saat dipanaskan, kaku, bisa dibentuk ulang, dan lain sebagainya. Di sini kita tahu bahwa titik pelelehan atau pelunakan dan massa jenis merupakan sifat penting
lain yang menentukan penggunaan akhir plastik. Elastisitas ditentukan melalui persentase elongasi dari plastik padat untuk berat molekul dan bentuk yang berbeda. Plastik akan melunak ketika dipanaskan, tapi ada suhu di mana massa cairan kental menjadi seperti gelas dan rapuh ketika didinginkan dari kondisi cair. Suhu ini disebut suhu transisi gelas. Semakin tinggi suhu transisi gelas, semakin sesuai plastik untuk digunakan karena akan menjadi rapuh di bawah suhu transisi gelas. Oleh karena itu, aditif yang dikenal sebagai plasticizer dicampurkan selama pemrosesan plastik untuk meningkatkan suhu transisi ini. Oke, demikian untuk perbedaan dari termoplastik dan termoset. Next. Kemudian kita masuk dalam proses pembuatan plastik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Saudara Sania, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan plastik itu sendiri. Proses pembuatan plastik ada dua, yakni dengan molding konstituen dari plastik dan proses pencetakan. Yang pertama adalah molding konstituen dari plastik, yakni bahan polimer yang lebih tinggi dicampur dengan 4 hingga 10 bahan yang masing-masing memberikan beberapa sifat yang berguna untuk produk cetakan. Jadi beberapa bahan yang dicampurkan, yakni ada yang pertama resin untuk memegang konstituen yang berbeda secara bersama-sama. Contohnya ada polimer linier dengan berat molekul rendah. Contoh yang kedua, yakni bahan yang kedua, yakni plasticizer. Plasticizer ini untuk meningkatkan plastisitas dan fleksibilitas. Contohnya ada minyak zaitun, minyak jarak, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengisi. Pengisi ini untuk memberikan properti layanan yang berharga seperti kekuatan, ketahanan, hasil akhir, dan kemampuan kerja, serta mengurangi biaya penyusutan dan pengaturan terhadap kerapuhan. Contohnya ada tepung kayu, asbes, tanah liat, dan lain-lain. Yang keempat ada pelumas. Pelumas sendiri untuk memfasilitasi operasi pencetakan, memberikan permukaan glossy, contohnya seperti lilin, sabun, oleat, stearat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada yang namanya katalis atau akselerator, yakni untuk mempercepat polimerisasi, yakni dengan ditambahkan ke dalam resin sehingga kecepatan untuk bereaksi lebih cepat daripada sebelum ditambahkan katalis. Contohnya ada hidrogen peroksida, benzoil peroksida, dan logam. Sementara itu, proses pencetakan plastik menjadi barang, lelehan yang plastik tersebut dapat dituangkan ke dalam CVT dari cetakan atau mold dari objek yang diinginkan dan didinginkan menjadi bentuk yang diinginkan. Lah, proses ini disebut dengan molding. Molding ini yang dilakukan dalam cara yang berbeda-beda. Contohnya ada ekstruksi, injeksi, blowing, thermal, dan kompresor. Contoh dari proses ini menghasilkan botol, shade, bilet, kursi, fiber, dan lain sebagainya. Karena sifat-sifat polimer tersebut dimungkinkan untuk membentuknya dan mengubah bentuknya menggunakan sejumlah proses-proses yang saya terangkan tadi, yakni ada ekstruksi sampai compression. Yang paling penting dari ketiga atau kelima proses tersebut, yakni mencetak barang atau plastik lelehan menjadi barang yang diinginkan. Baik, yang pertama adalah ekstruksi. Ekstruksi atau extruder adalah mesin dari horizontal cylindrical barrel yang melalui shaft dengan helical groove world over. Prosesnya sendiri, electrical heating oil berada di sekitar barrel untuk pemanasan. Plastik powder dituangkan ke dalam feed entry hopper. Di salah satu ujungnya screw dan kemudian akan dibawa ke helical groove dan anulus dari shaft dan barrel. Material powder itu melunak akibat pemanasan dan didorong ke luar ujung extruder tersebut. Pada akhirnya plastik akan terbentuk. Untuk produksi bahan plastik umum, biasanya ekstruksi ini menghasilkan seperti film, filamen, lembaran, PVC, dan pembungkus kabel. Kebanyakan polimer ini kan terdekomposisi akibat pemanasan yang tidak sesuai. Jadi, karena pemanasan yang tidak seragam tersebut, akan dilakukan caranya atau solusinya dengan cara ekstruksi. Oke, selanjutnya ada injeksi. Injeksi ini adalah salah satu yang paling umum dari segala proses dari kelima proses tersebut. Karena polimer ini yang dalam bentuk butiran akan dipanaskan hingga menyatu dan dipaksa masuk ke dalam rongga cetakan tertutup.
Prosesnya sendiri, pada metode ini, batang silinder yang padat dan tebal mendorong plastik dalam heat groove dari die dan membawa kembali perform dari return stroke, sehingga akan menghasilkan pergerakan yang nantinya akan membentuk sebuah membentuk butiran. Butiran tersebut akan mencair dan membentuk sesuai yang diinginkan produksi. Yang ketiga ada blowing atau tiup. Bahan plastik pertama kali diekstruksi sebagai bentuk tabung menjadi cetakan terbuka. Nah, cetakan tersebut akan ditutup untuk menutup ujung tabung dan udara dihembuskan untuk memaksa tabung plastik itu membentuk sesuai yang diinginkan. Contoh dari proses blowing sendiri yakni ada botol PE, polietilen, botol polipropilen, PET, dan lain sebagainya. Yang keempat ada proses thermal. Thermal sendiri atau thermal molding adalah proses di mana perform dari plastik sheet dengan ketebalan dan berat tertentu ditempatkan pada mold yang sudah dipersiapkan secara khusus. Prosesnya sendiri pada awalnya sheet dipanaskan sampai pada suatu suhu tertentu dan vakum. Lalu diaplikasikan ke dalam bentuk kontur dan membentuk sebagian dari die. Setelah itu, produk tersebut akan dipanaskan dan membentuk bentuk sesuai dengan yang diinginkan dari produksi. Dan yang terakhir ada compression. Compression ini, pada metode ini, 2 potong mold digunakan untuk membuat objek yang diinginkan. Salah satu bagian mengandung raw plastic powder, sementara bagian lain diletakkan pada tekanan yang sangat tinggi untuk menutup mold di bawah kondisi panas. Biasanya thermosetting plastik sendiri akan membentuk dengan metode ini. Next. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai produk plastik tersebut. Seharusnya produk plastik itu ada banyak ya, tapi di sini kita akan membahas 3 aja, yakni polietilen, polivinil klorida, dan resin fenolik atau bakelit. Polietilen ini merupakan termoplastik yang paling banyak digunakan. 2 kelas polietilen yang paling banyak digunakan adalah polietilen densitas rendah atau LDPI, low densitas polietilen, dan polietilen densitas tinggi atau HDPE. Polietilen itu dibuat dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, dan proses radikal. Yang pertama tadi kan ada yang namanya LDPI atau low density polyethylene. Tidak ada polietilen linier dan direduksi untuk dikemas rapat sehingga menurunkan densitasnya. Properti dari LDPI yakni lunak, padat, seperti lilin. Aplikasinya yakni digunakan untuk film dan kantong plastik. Yang kedua ada HDPE. HDPE yang densitasnya tinggi, yakni homopolimer etilen linier, dapat dikemas bersama dengan lebih rapat dan memiliki kerapatan yang lebih tinggi sehingga densitasnya tinggi. Propertinya sendiri yakni kaku dan tembus padat. Sementara aplikasinya yakni isolasi listrik, botol, dan mainan. Yang jenis produk kedua yakni polivinil klorida atau PVC. PVC sendiri ini dibuat oleh polimerisasi radikal bebas. Untuk propertinya yakni kuat dan kaku dan kokoh. PVC ini biasa digunakan seperti pita listrik, tubing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada resin fenolik atau bakelit, yakni kopolimer fenol dan formaldehida. Polimer ini dibuat dan digunakan untuk heksametil lineal tetramin untuk membentuk bakelit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Almatiin. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Roro. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karet. Karet merupakan polimer yang memiliki elastisitas paling rendah dengan rentang moduli elastisitas dari 70 sampai 700 kPa. Elastomer atau karet adalah kata yang berasal dari 2 kata, yaitu elastis yang berarti kemampuan untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya atau tekanan dihilangkan, dan mero yang berarti bagian, yang menyiratkan banyak bagian atau monomer. Elastomer adalah bahan polimer dengan struktur tidak teratur dan gaya tarik antar molekul yang lemah. Dalam keadaan normalnya, elastomer bersifat amorf, dan saat bahan diregangkan, rantai acak dipaksa untuk menempati posisi yang lebih teratur.
Karet memiliki sifat kelenturan, kekuatan, dan elastisitas. Klasifikasi karet. Yang pertama ada karet alam dan yang kedua ada karet sintetis. Karet alam adalah polimer yang ditentukan di getah pohon karet. Hevea brasiliensis aslinya berasal dari Brazil dan sekarang dibudidayakan di Malaysia dan Indonesia. Getah dikumpulkan dan jika terkena udara dan panas ringan menghasilkan karet alam. Seperti gambar berikut adalah getah pohon karet. Secara kimia ini adalah polimer 2-metil 1,3 butadien atau isoprena. Karet alam telah lama dikenal tetapi menjadi berharga hanya dengan perkembangan vulkanisasi atau pemanasan dengan adanya belerang yang menghasilkan zat yang jauh lebih kenyal dan koheren. Karet alam memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tahan terhadap kelelehan akibat keausan seperti terkelupas, terpotong, atau sobek. Karet hanya memiliki ketahanan sedang terhadap kerusakan akibat paparan panas, cahaya, dan ozon di udara. Karet sintetis adalah elastomer dari dieni, misalnya polibutadien, polikloroprena, dan sebagainya. Elastomer non-diena, misalnya poliisobutilena, polisilikona, poliuretan, karet netril, dan butil. Material ini memiliki stabilitas kimiawi, ketahanan abrasi yang tinggi, kekuatan, dan stabilitas dimensi yang baik. Banyak dari sifat ini diberikan ke polimer asli melalui zat pengikat, silang, dan adiktif. Karet guna N yang tahan tanah merupakan polimer 1,3 butadien dan akrilonitril. Karet sintetis menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap abrasi daripada karet alam, serta ketahanan yang unggul terhadap panas dan efek penuaan. Tahan api, isolasi untuk perangkat listrik, fleksibel pada suhu rendah, dan tahan terhadap minyak dan lemak. Proses pembentukan rubber. Yang pertama, finiset rubber adalah campuran polimer dengan adiktif seperti grafit, karbon, sulfur, lubrikan, dan oksida logam tertentu untuk memberikan elastisitas, kekuatan mekanik, abrasif, resistance, dan sifat lainnya yang harus bertahan untuk waktu penggunaan yang panjang, khususnya untuk membuat ban. Struktur polimer dari rubber biasa berubah melalui reaksi dengan sulfur selama vulkanisasi dan sifat rubber bisa berubah sesuai yang diinginkan pembuat. Proses perlakuan rubber polimer dengan sulfur disebut vulkanisasi. Rubber diaplikasikan untuk membuat konten atau silinder material yang molding atau diekstruksi untuk membuat berbagai produk. Rubber yang dihasilkan atau terdapat sebagai barang sisa juga bisa digunakan kembali dengan pemrosesan kembali dan dikonversi lagi menjadi finished rubber, disebut sebagai recovered rubber. Pengadukan tekanan tinggi dan kecepatan tinggi seperti roll, mill, atau Banbury mixer merupakan yang umum digunakan untuk pencampuran komponen rubber. Jarak ruang antara roll atau stator rotor pada Banbury mixer sangat kecil sehingga sangat membantu pengadukan pada tekanan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, saudari Nastafida. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah fiber atau serat. Fiber merupakan polimer dengan moduli elastisitas paling tinggi, rentangnya dari 7.000 sampai 70.000 kPa. Fiber ini utamanya digunakan sebagai stapler fiber untuk membuat pakaian. Fiber atau serat ini juga merupakan untaian panjang molekul yang terjalin untuk membentuk struktur seperti tali yang linear. Next. Selanjutnya untuk klasifikasinya sendiri, yaitu yang pertama ada serat alami, yang kedua ada serat sintetis. Serat alami ini sendiri adalah selulosa, yaitu komponen struktural utama serta tumbuhan dan hewan seperti wol dan sutra. Selulosa merupakan molekul organik paling luas di bumi dan merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Polimer
linear ini terdiri dari 10.000 hingga 15.000 molekul glukosa yang terikat dalam ikatan 1C4 glikosida. Serat ini secara struktural bersifat kuat dan tahan terhadap serangan kimia, sehingga produk kayu banyak digunakan dalam konstruksi dan produksi kertas. Contoh dari serat alam itu sendiri itu yang pertama ada kapas yang terbuat dari serat nabati yang hampir merupakan selulosa murni dan tumbuh menjadi komoditas industri. Yang kedua ada serat wol yang terbuat dari bulu hewan terutama dari domba. Selanjutnya nomor 2 yaitu serat sintetis. Serat sintetis ini biasanya disebut polyester atau poliamida. Serat sintetis ini yang paling penting adalah dakron, nilon, orlon, dan polipropilena. Serat akrilik adalah polimer vinil yang dinilai tahan terhadap degradasi kimia dan biologis. Akrilonitril atau vinil cyanida membentuk homopolimer yang digunakan dalam filter dan wool buatan, yang banyak digunakan dalam sweater. Next. Selanjutnya adalah proses pembuatan dari fiber itu sendiri, yaitu pembuatan fiber dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melt spinning, dry spinning, wet spinning, dan electro spinning. Proses pembuatan fiber ini dengan metode spinning merupakan bagian yang penting dalam bidang industri polimer sintetis. Banyak jenis fiber sintetis seperti nilon, polyester, olefin, sulfar, dan lain-lain yang dibuat dengan menggunakan metode spinning, khususnya dengan menggunakan teknik melt spinning. Pada proses melt spinning ini, padatan polimer dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian polimer yang dilelehkan tersebut akan dilewatkan pada sebuah filter yang dinamakan spinneret. Kemudian, lelehan polimer ini mengalami perubahan fasa menjadi padatan kembali dan membentuk fiber. Ekstruksi rotasi atau rotation spinning ini membuat adanya tekanan atau tarikan. Kata ekstrusi ini diartikan sebagai proses membuat benang dengan cara menarik atau menekan cairan material melalui alat cetakan baik berupa jarum atau filter. Kata rotasi ini juga bisa diartikan sebagai perputaran atau berputar. Selanjutnya, teknik ekstrusi rotasi ini merupakan teknik yang diadaptasi dari teknik melt spinning. Teknik ekstrusi rotasi ini berbeda dari teknik yang lain. Teknik ini melibatkan gaya sentripetal pada proses pembuatannya. Pembuatan fiber dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan biaya murah, serta dilakukan dengan cara memutar lelehan polimer dengan kecepatan sudut tertentu dan melewatkannya pada sebuah filter, hingga lelehan polimer berubah fasa menjadi padatan dan membentuk fiber. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.